Pemirsa, kembali lagi dengan saya Muhammad Raihan, presentator favorit kalian. Jadi di sini kita akan mewawancarai beberapa orang mengenai nafza. Sudah ada beberapa wartawan yang akan membantu kita untuk mewawancarai orang-orang tersebut. Lanjut saja, kita mulai dari Teresia, wartawan pertama kita. Halo Kak, dengan namanya siapa ya? Nadila dari kelas 3. Oh, kelas 3 ya? Oh ya Kak, saya Teresia dari kelas 4. Saya pengen nanya nih, menurut Kakak nih, definisi nafza itu tuh apa ya? Saya dari definisi nafsu itu kayak suatu zat yang dapat mengubah saraf yang bisa membuat orang jadi kecanduan dan nggak bisa berhenti ketika memakan. Menurut Kakak, penggunaan nafza itu tuh wajar nggak sih di kalangan masyarakat? Sebenarnya hanya diingin oleh orang tertentu yang Ya Kak. Terima kasih Teresia. Lanjut saja kita kepada Davin. Ada golongannya nggak sih? Kalau ada biasanya yang gimana tuh orangnya? Nafza itu kan termasuk ke dalam narkotika ya? Iya nggak sih? Narkotika, psikotropika ya, kalau sama obat-obatan terlarang ya? ya. Jadi sih tahunya nggak banyak, buat itu cuman saya tahu itu pasti berbahaya lah kalau digunakan dengan salah lah ya. Tapi memang ada sesuatu hal yang saya tahu ya, bahwa obat-obatan itu boleh dikonsumsi tapi harus dengan saran dokter atau rumah sakit ya. Jadi kita nggak boleh mengkonsumsi sendiri apalagi secara berlebihan. Itu yang saya tahu. Oke, terima kasih banyak Davin. Lanjut, kita akan ke wartawan berikutnya yaitu Zahra. Permisi Bu, saya ingin bertanya mengenai apa saja golongan pakai narkotika dan apa tujuan dari golongan itu. Ada tiga, ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Itu tuh bapak memiliki 3 golongan. Kalau narkoba saja tidak memiliki 3 golongan. Ya, yang memiliki 3 golongan itu berarti nafza. Ya. Yang pertama golongannya stimulan, ada golongan stimulan. Yang kedua golongan depresan. Ya. Yang ketiga golongan halusinogen. Apa tujuan dari golongan itu? Tujuannya ingin membedakan fungsinya masing-masing. Misalnya contoh, golongan stimulan itu biasanya menyebabkan ya, jika kita ingin menambah tenaga, ya itu kita bisa menggunakan golongan itu. Atau ingin tertawa, maksudnya ingin senang sesaat, lagi sedih ingin senang sesaat. Nah itu biasanya golongan 1 atau golongan stimulan ya. Orang yang memakai golongan 1 biasanya yang ingin merasakan kesenangan sesaat. Itu. Yang kedua golongan depresan ya. Golongan depresan itu biasanya menyebabkan orang itu depresi karena dia menghambat sistem kerja saraf ya. Dan yang ketiga membuat halusinasi ya, itu membuat kita tuh kayak berada di mana gitu ya, membuat halusinasi bagi si pemakainya. Contoh stimulan, contoh golongan stimulan itu misalnya kayak sabu-sabu, kayak ekstasi ya, kayak kafein, itu juga masuknya ke golongan 1. Tapi golongan depresan ya dia masuknya adalah alkohol ya. Terus obat penenang ya, obat penenang itu masuk golongan 2 atau depresan. Golongan 3-nya yaitu ada bensin, lem fox atau lem alkohol. Oke, itu saja. Ya, lanjut saja dari Zahra. Kita akan langsung ke wawancara berikutnya yaitu Hana. Ada apa deh? Bahaya narkoba menurut Bapak apa ya, Pak? Oh, mengganggu pikiran, terus apalagi ya, lupa lagi, mental ya, terus sosial. Sosialnya itu dijauhi sama warga, mengganggu perilaku gitu kan ya. Makasih ya, Pak. Terima kasih banyak Hana. Selanjutnya kita akan ke wawancara berikutnya yaitu Laura. Ibu boleh saya tanya-tanya tentang nafza? Jadi Ibu tahu nggak sih kayak upaya apa yang untuk kita memulihkan dari si nafza itu atau narkoba? Boleh jelasin nggak nafza? Jadi nafza itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif gitu. Yang mau dibahas apa? Tentang kayak bagaimana kita caranya biar orang itu tuh bisa pulih dari narkoba gitu, gimana cara-caranya? Ibu tahu nggak kayak upayanya apa aja? Bismillah ya. Ya. Jadi gini, dari nafza itu yang mungkin yang kita bahas satu narkoba, ya, karena mayoritas mulai dari SMP itu pasti kalau dicek urinnya pasti mereka kenal namanya narkoba. Ya. Oke, sekarang misalnya ketahuan nih di antara kalian ada satu tertangkap basah,
oleh polisian atau dari sekolah dan sebagainya, tiba-tiba sudah terlihat ada indikasi urinnya narkoba. Ya, positif ya. Salah satu caranya setelah kita tahu itu, biasanya pasti dong polisi manggilnya ke orang tuanya, atau kalau guru pasti nanya ke orang. Kalau dia sudah tahu, berarti yang harus diatasi supaya tadi kan pertanyaannya supaya dia bisa lepas, bebas, bersih lagi sehat. Yang pertama adalah dukungan dari orang sekitar. Orang sekitar itu dari rumah, orang tuanya, lingkungan dia tinggal, teman-temannya, ya, sekolahnya pasti itu. Nah, yang kalau kita sudah tahu semuanya, keempat ini tuh sudah harus jadi satu kesatuan, saling backup, saling bantu supaya apa anak itu tidak lewat, tidak mencoba kembali. Yang pasti carilah teman yang baik. Kalau menjadi orang baik, cari teman yang baik. Kalau mau jadi orang yang jahat, cari teman yang jahat-jahat. Jadi orang yang bebas narkoba, cari teman yang dia tidak pernah menyentuh sama sekali tentang narkoba. Tapi kalau sudah terlanjur, salah satu cara yakinkan dirinya bahwa gue harus keluar nih. Oke, gue kemarin gue salah pergaulan, gue kemarin salah pilih teman. Jadi dari dalam hatinya, aku harus berubah. Karena apa? Masa depanku di tanganku. Kalau aku tetap dengan narkoba itu pilihanku, banyak urusannya. Pasti dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik. Orang tuanya kecewanya luar biasa. Pertemanannya dengan lingkungan sekitarnya pasti akan otomatis lingkungan sekitar hidupnya dia, misalnya RT-nya, RW-nya, sekitar RT-nya aja itu pasti mereka akan mencemooh, dan yang pasti adalah paling parah mereka memberikan nilai yang negatif, dan mungkin kalau orang bilang, aduh kamu kok buang kotoran terus kamu gas, itu ke orang tuanya. Jadi kalau mau tanamkan di dalam dirinya bahwa saya berjanji saya harus lepas, tapi itu tadi didukung dengan orang tuanya, temannya, dia harus keluar dari jalur temannya. Kalau dia merasa tidak sanggup lagi, sekarang ada BKKBN punya, ya, di setiap kelurahan, di setiap kecamatan BKKBN itu punya wadah untuk anak-anak itu berkumpul, namanya Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIKR. Biasanya di sekolah ada, kalau nggak ada larinya ke kecamatan. Nah, setelah itu kalau dia merasa tiba-tiba tengah malam mungkin dia merasa ketagihan, misalnya ya, ketagihan, cari terdekat. Kalau dia daerah sini kita ada di Cirimekar, Puskesmas Cirimekar itu tempat dia untuk menyerahkan dirinya bahwa tolong saya, langsung selain. Jadi semua harus dari dirinya sendiri, kita sekolah, intinya itu aja. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Laura dan tim. Jadi kesimpulan dari wawancara kali ini bahwa nafza dapat menimbulkan efek susunan saraf pusat dan dapat mengubah pola pikir penggunanya. Susunan saraf pusat seperti rusaknya di otak dan perilaku, emosi, serta aspek kehidupan sosial lainnya. Namun efek ini dapat dicegah dengan dibantunya dari dukungan orang-orang sekitar. Jadi kita harus saling peduli sesama orang-orang ya. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan wawancara kali ini. Saya Muhammad Raihan, pamit undur diri.